بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini setelah kita berjanji pekan lalu, ternyata ada sesuatu dan hal sehingga harus kita tunda pagi ini tentang oleh-oleh yang sempat kita ikuti latihan di Jogja tentang seminar keluarga. Tema kita hari ini adalah tentang apa itu? Sebab-sebab masalah dan konflik dalam rumah tangga. Idealnya keluarga seorang muslim. Oh iya, boleh. Ada pengumuman bagi jamaah yang memiliki mobil CRV, tolong dipindahkan sebentar. DL-nya 1981 kalau nggak salah. Ada yang keluar. Alhamdulillah. Idealnya keluarga kita sebagai seorang muslim, keluarga yang menjadi qudwah, ikutan bagi orang banyak, dan kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang ideal, keluarga yang diidam-idamkan suami, istri, dan anak-anak keturunan. Namun demikian, harapan tentulah sebuah harapan, sedangkan kenyataan belum tentu sama dengan kenyataan. Maka pada pagi ini kita membahas, walaupun mungkin nanti ada sebahagian masalah tergesa-gesa karena waktu kita, sebab-sebab masalah dan konflik dalam rumah tangga. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri, sedangkan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa tujuan beliau? Makhafata ayyudrikani, karena khawatir jika keburukan itu tidak diketahui, maka dikhawatirkan jatuh pada keburukan tanpa kita sadari. Oleh karena itu perlu kita ketahui sebab-sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga, bukan untuk kita terjatuh di dalamnya, namun agar bisa kita menghindar sehingga rumah kita bisa menjadi rumah tangga yang kita harapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jemaah sekalian, ada dua sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Yang pertama disebut dengan sebab internal dalam keluarga itu sendiri, pasangan, karena di sini fokus kita pada pasangan itu. Yang kedua sebab eksternal, di luar, bukan karena pasangan suami istri. Ada pihak ketiga, ada pihak lain yang ini menjadi penyebab terjadinya kerusuhan dalam rumah tangga kita. Yang pertama sebab internal ini adalah sebab-sebab disebabkan oleh salah satu pasangan suami istri bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu sangat cepat mengundang malapetaka dalam sebuah keluarga. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah sebelumnya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidambin, wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah menurunkan azab kecuali disebabkan oleh dosa, dan tidak pula diangkat dosa itu, azab itu, musibah itu, kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut sebelumnya Allah sebutkan, fakullan akhadna bidambihi, setiap orang itu dihukum sesuai dengan adabnya. Sedang jemaah sekalian, satu kampung, satu negeri yang begitu besar, satu kaum yang begitu besar, Allah luluh lantakkan disebabkan oleh dosa. Bagaimana mungkin, bagaimana tidak lebih mudah bagi Allah menghancurkan keluarga kecil. Satu kaum kaum Nuh, kaum Lut, kaum Samud, Allah hancurkan karena dosa yang mereka lakukan. Maka bagaimana lagi keluarga kita yang kecil, maka dengan sangat mudah diporak-porandakan. Satu saja di antara pasangan itu
berbuat dosa kepada Allah, suami atau istri, baik dosanya dosa besar atau dosa kecil, itu mengundang malapetaka di dalam rumah tersebut. Dia menginginkan kebahagiaan tapi dia melakukan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa saja bisa menyebabkan masalah dalam keluarga, apalagi jika dosa itu bertumpuk-tumpuk. Rumah yang dipenuhi dengan dosa akan terjadi masalah dalam keluarga. Apa contoh dosa yang hari ini mungkin seakan-akan disepelekan oleh sebahagian keluarga? Contoh dosanya syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wasiat yang pertama disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anandaku, jangan syirik kepada Allah. Wasiat yang diwanti-wanti oleh Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya dalam bentuk doa kepada Allah, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindari aku, jauhi aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Itu pula yang diingatkan oleh Ya'qub di saat akhir-akhir kehidupannya kepada anaknya. Beliau berpesan, "Mada ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah wahai anak-anakku semua setelah peninggalanku? Setelah yakin dengan jawaban anak yang mantap, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Barulah tenang Nabi Ya'qub alaihissalam meninggalkan anak-anaknya. Juga masalah solat. Salah satu pasangan hidup itu meninggalkan solat, ini mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Suami rajin solat, istri tidak mau solat, atau sebaliknya, ini akan mengundang konflik dalam rumah tangga. Begitu juga durhaka kepada kedua orang tua. Seorang suami ini sering kita tekankan bahwa beda antara laki dan perempuan dalam hal bakti kepada kedua orang tuanya. Seorang wanita sebelum ia menikah, bakti kepada kedua orang tuanya full. Begitu ia menikah, baktinya berpindah kepada suami. Sebaliknya, laki-laki menikah atau tidak menikah, bakti kepada kedua orang tua tidak ada hentinya. Maka jadilah kita suami-suami yang mengerti tentang hak orang tua, dan juga istri-istri yang mendorong suaminya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian apalagi contohnya riba. Riba seakan-akan menjadi hal yang lumrah hari ini, sehingga karena lumrahnya riba itu laptop pun mati-mati. Nah, riba hampir-hampir semua sisi hidup kita, muamalah kita itu dihantui oleh perbuatan riba ini. Alhamdulillah, banyak jenis-jenisnya. Maka bagi pasangan terus mendalami bagaimana tentang muamalah yang benar, jual beli yang benar kalau kita sebagai pedagang atau bukan sebagai pedagang, karena riba ini mendatangkan murka Allah dan dapat memperandakan rumah tangga kita. Begitu juga korupsi atau berdusta, menipu atau menggunjing tanpa disadari. Suami menggunjing di kedai kopi, istri menggunjing di tempat pengajian, ternyata ini dapat mengundang konflik dalam rumah tangga. Apalagi mendengarkan musik, ini pun seakan-akan menjadi hal yang normal, menjadi hal yang dilegalkan, padahal ini sangat-sangat berbahaya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana ada musik. Di toko ada musik, di kedai kopi ada musik, di kantor ada musik, sampai di lampu merah pun ada musik. Lebih menyedihkan lagi hari Jumat yang seharusnya itu tempat hari yang kita jadikan sebagai hari mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca surah Al-Kahfi dan yang lain. Di situ pula dibuat program joget-joget bersama. Ya. Joget bersama itu bukan senam. Joget bersama ini kita ingatkan diri kita ingatkan keluarga kita. Kalau kita punya kebijakan sebuah lembaga, jangan lakukan itu. Kita melegalkan, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa dikatakan itu senam? Sambil Masya Allah,
Hebatnya lagi, perempuan pula di depannya. Ada kita lewati jalan raya, jalan besar ini di satu lembaga kedengaran begitu keras musiknya. Dan biasa saja seperti nggak ada dosa, biasa saja dianggap. Ini adalah mengundang musibah secara global, bukan hanya pada keluarga. Apalagi kalau kita khususkan musik itu di rumah kita, di mobil kita, dan seterusnya. Kemudian juga menzalimi orang lain serta lain-lain. Ini maksiat, contoh maksiat yang dilakukan oleh pasangan hidup yang dapat mengundang konflik masalah dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Nah, solusinya apa? Langsung disebutkan solusinya. Tidak ada lain kecuali kita bertobat kepada Allah. Kalau sudah terlanjur berdusta, kita tobat. Terlanjur dengan riba, tinggalkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan binasakan riba itu. Wa daru ma baqiya min riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu fa'dalu bihabbin min Allah. Kalau tidak mau tinggalkan, kata Allah, umumkan perang dengan Allah. Adakah di antara manusia berani berperang dengan Allah? Tidak berani. Maka kita tinggalkan. Bertobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah jemaah sekalian, kemudian berikutnya sebab internal menjadikan rumah tangga bermasalah, konflik adalah sebelum ini. Cobalah praktekkan malam-malam, duduklah suami istri sambil berenung dan mengatakan dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah uji keluarga kita. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, anak bermasalah, istri bermasalah, suami bermasalah, mertua bermasalah, tidak serta-merta kita salahkan orang lain. Kita langsung berkaca, mungkin ada satu dosa yang kita lakukan selama ini, kita lakoni sehingga Allah uji dengan pasangan hidup saya. Setelah kita mengingat, maka kita tinggalkan dosa tersebut, bertobat kepada Allah. Dulu para ulama ketika ada ujian, ada musibah yang menimpa mereka mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat bekas dan dosa yang melakukan itu terjadi pada pasangan hidup dan hewan-hewan tungganganku. Ketika Allah uji kendaraan kita bocor ban, langsung teringat kita, dosa apa yang saya lakukan hari ini. Bukan teringat itu tukang bangunan, ini gara-gara tukang bangunan ini, di mana-mana ada pakunya, bukan. Tapi ulama-ulama kita dahulu langsung teringat dia pada dirinya, dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah uji dengan kendaraan saya ini. Sudah jemaah sekalian, berikutnya yang kedua sebab internal adalah ada hal-hal yang bersifat mungkar di dalam rumah kita tanpa kita sadari. Apa itu contohnya? Contoh hal yang mungkar itu ada patung di rumah kita, atau ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa kita gantungkan di rumah-rumah kita, atau seperti ini, atau ada ruangan khusus digunakan untuk karaoke di rumah kita. Tidak mungkin rasanya seorang keluarga muslim, sebuah keluarga muslim memiliki tempat seperti ini. Ini tidak mungkin rasanya. Kalau ada dan sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Maka kita bertobat kepada Allah, lalu kita lakukan seperti yang ada di gambar ini, campakkan semua. Kita ulangi, campakkan semua seperti itu. Dan hal-hal mungkar yang lainnya. Bertaubatlah kita kepada Allah, hilangkan benda-benda ini dari rumah kita. Itu sebab kedua terjadinya konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena rumah yang ada di dalamnya alat musik, rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar yang bernyawa, gambar makhluk hidup yang bernyawa, itu menjauhkan malaikat rahmat dan mengundang syaitan-syaitan berada di rumah itu. Kalau malaikat rahmat sudah jauh, sedangkan syaitan mendekat, maka yang terjadi adalah kacau balau, bentrok suami istri. Kemudian sebab internal yang ketiga adalah perbedaan antara suami istri. Ini penting. Adanya terjadi perbedaan pada suami istri. Apa contoh perbedaannya itu? Perbedaan suami istri dalam hal latar belakang pendidikan. Istrinya S3, suaminya SMA misalnya. Karena tidak setara, tidak sekufu latar belakang pendidikan, akhirnya terjadilah gesekan-gesekan kecil awalnya. Dari pertama pernikahan dan pemasangan dengan
latar belakang pendidikan. Begitu sudah ada 3 anak, saya malu memiliki suami seperti kamu. Malu kenapa sudah 3 anak kita, kata suaminya. Oh iya ya. Kedua, perbedaan psikologis. Ada sebahagian istri sangat sensitif, sebahagian suami agak lambat loadingnya. Jadi istri ingin suaminya cepat nih nangkap, tapi ya dari sononya begitu. Pulang ke rumah suaminya, istri ngambek, diam. Suami nggak ngerti-ngerti. Suatu hari, kenapa Umi ngambek terus? Masa si Abi sudah 13 tahun kita menikah nggak ngerti-ngerti, sampai hari ini nggak pernah bawa oleh-oleh pulang ke rumah. Ada gitu. Ada istri begitu. Istri dia mengeluh semenjak menikah suaminya nggak ngerti-ngerti. Padahal walaupun 1 biji goreng dibawa pulang ke rumah itu sangat menyentuh hati istri. Suaminya nggak paham-paham. Masa sih gorengan aja dia butuhkan? Bukan gorengannya itu, tapi perhatian suami ini. Sejauh mana perhatian, bukan sejauh gorengan, tapi hadiah itu oleh-oleh. Nah ini sebagian suami nggak ngerti-ngerti. Begitu juga istri, suaminya sudah ingin dimengerti tapi tidak sampai-sampai sinyalnya. Sudah ya macam dilakukan oleh suami nggak ngerti juga. Juga perbedaan karakter. Karakter ada yang karakternya mudah tersinggung dan seterusnya. Perbedaan fisik ini juga bisa berdampak kepada psikologis. Ini kalau wanita bisa berpengaruh pada masa-masa tertentu. Dan perbedaan kebiasaan makanan, biasa tidur. Kalau tidak saling mengerti perbedaan ini, karena suami sebahagian ngoroknya mengalahkan Honda Astuti. Kadang-kadang kalau istrinya nggak mengerti, terjadi bentrok, konflik dalam rumah tangga. Atau ini yang paling penting, perbedaan dalam menangkap informasi. Manusia itu pasangan, masing-masing kita harus mengenali tipe mana pasangan kita. Ada 3 tipe pasangan itu. Pertama visual, ada audio, ada kinestetik. Apa bedanya? Visual dia lebih mudah menangkap melalui penglihatan. Dia lebih mudah paham kalau itu melalui gambar, misalkan video dan seterusnya, melalui penglihatan. Sedangkan audio lebih mengutamakan pendengaran. Dia mudah mengerti dengan bahasa ucapan dia dengar, kaset dia dengar dan seterusnya. Kalau kinestetik itu lebih pada sentuhan. Di sini pasangan mesti dia ketahui di pihak mana pasangan saya. Apa tujuannya? Untuk menyelesaikan satu masalah melalui perbedaan jenis jenis visual, audio dan kinestetik ini. Contoh begini. Ini umumnya wanita dia masuk pada audio dan kinestetik. Dia mudah untuk diluluhlantakkan melalui bahasa-bahasa rayuan. Mudah ditundukkan melalui sentuhan-sentuhan. Sedangkan laki-laki umumnya itu visual. Misal pasangannya memiliki tipe visual, dia tidak masalah ribut anaknya, tidak masalah. Tapi kalau lihat anaknya keluar ingus, itu pandangan. Kalau ribut anaknya berantakan dan seterusnya, rumah ada masalah bagi dia. Ditendang sama anak masalah. Tapi begitu dia lihat rumahnya berantakan, ini bisa menjadi sebab terjadi kekacauan di rumah, terjadinya perceraian. Itu kalau kita kenal pasangan visual. Ada pasangannya audio. Kalau lagi ngambek, tidak usah dikasih hadiah, tapi cukup dengan bahasa Umi itu bagaikan bulan purnama. Umi itu bagaikan sinar di tengah kegelapan malam. Nabi gombalan. Ada tipe wanita begitu, kalau dengan bahasa dia mudah. Begitu ngambek dirayu. Bukan malah sebaliknya, semakin menjauh. Kayak anak-anak saja umur 13 anak masih seperti itu ngambek-ngambek, enggak selesai urusan. Tapi perlu rayuan atau sentuhan. Ada sebahagian pasangan itu
Semarah apapun dia, begitu disentuh langsung lunglai. Ya, khususnya wanita, bapak-bapak, kita harus update terus. Kita tanya tipe di mana pasangan kita. Begitu ngambek, begitu marah, tidak memasak, langsung dari belakang. Selesai. Nah, ini perlu semua pasangan mengenali dan menanyakan tipe masing-masing pasangannya. Kemudian berikutnya, kalau terjadi perbedaan ini, apa solusinya yang harus diterapkan? Tidak ada lain kecuali pertama, saling memahami. Oh, wajar suami saya seperti ini karena memang di masa kecilnya broken home. Wajar sekali dia mudah tersinggung. Wajar sekali dia orangnya cepat marah karena teringat masa lalunya. Ada orang seperti itu. Masa lalunya sangat suram, teringat-ingat terus sehingga bisa terbawa dengan pasangan itu. Kenapa istri saya suka menangis? Wajar. Di masa kecil tidak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, sudah meninggal kedua orang tuanya, lalu mendapatkan suami yang tidak diharapkan, misalkan suami yang kasar, padahal dia dulu di masa kecil tidak mendapatkan kehangatan, tidak mendapatkan perlindungan. Setelah menikah pun dapat suami yang na'udzubillah, ini tersiksa wanita. Atau yang kedua, saling mengalah. Kalau sama-sama keras, suami keras, istri keras, ini hari-harinya tidak beda dengan Tommy and Jerry, berantem terus. Kalau dua-duanya saling bertahan. Tapi begitu suami kita sedang naik tensinya, kita turun dikit. Atau sebaliknya istri kita sedang naik ke atas, kita turun sedikit. Tidak mesti orang yang mengalah itu kalah. Lebih baik kita mengalah untuk kebaikan masa depan keluarga kita. Saling mengalah. Ini sebab ketiga terjadinya konflik, sebab terjadinya masalah dalam rumah tangga. Masalah laptop lagi. Kemudian berikutnya sebab internal terjadi masalah konflik dalam rumah tangga adalah, Masya Allah, perlu dirupiah kayaknya. Nah, akhlak yang buruk pada pasangan suami atau istri. Apa contoh akhlak yang buruk itu? Contohnya perkataan suka mencela pasangan, suka memaki. Kalau dia sudah marah, keluar sampah, sumpah serapah dari bibirnya. Begitu dia marah, dia nggak ingat lagi istrinya itu manusia. Dia nggak ingat lagi suami manusia. Keluarlah bahasa-bahasa kotor. Itu akhlak yang buruk. Dapat mengundang malah berkata dengan kita. Atau juga suka mengancam. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Istri mengancam suami. Kalau macam-macam, saya keluarkan kamu dari rumah ini. Saya angkat kamu ke rumah orang tuamu. Atau istri mengancam suami. Kalau kami tidak mau begini, saya tidak masak lagi. Gampang aja. Kalau ini nggak masak, saya makan di rumah istri orang lain. Makan di warung. Itu tidak bagus. Akhlak suka mengancam atau suka memukul. Alhamdulillah, ini bapak-bapak khusus kita para suami. Ada tipe laki-laki ketika dia marah, dia tidak lihat lagi wajah istrinya sebagai manusia biasa. Dia anggap itu adalah musuh bebuyutan. Banyak ini kejadian. Mungkin bukan saja di ke tempat konselor, tapi di rumah sakit juga sering kejadian ini. Para wanita lembam-lembam masuk rumah sakit karena dihajar oleh suaminya. Menyedihkan lagi, kejadian itu bukan dari orang awam. Suaminya seorang ustaz, orang yang paham agama. Kalau mungkin orang yang nggak mengerti, walaupun tidak mungkin kita legalkan, tetap juga salah, itu masih bisa dipahami. Tetapi ini orang yang sudah mengerti agama, istrinya babak belur kalau dia marah. Maka perhatian untuk kita suami-suami, jadilah suami tidak suka memukul atau juga suka membanding-bandingkan, dibandingkan masakan istrinya dengan istri orang, tersinggung istri, atau dibandingkan penghasilan suaminya dengan suami orang. Apa? Abi sudah berapa tahun PNS?
20 tahun. Masa Avanza saja tidak bisa dibeli. Itu tetangga kita baru 2 tahun Fortuner suka membandingkan. Ini akan mengundang konflik dalam rumah tangga. Suka berbohong, ini biasa laki-laki. Tapi lagi di mana? Lagi sama ustaz, padahal bukan. Karena kalau dibilang sama ustaz aman. Padahal tidak, sama teman-temannya yang dulu. Ini kebohongan. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengecap kita dengan la kadzab. Ala la'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah bagi orang yang suka berbohong. Kemudian yang keempat, kita percepat, sebab internal adalah kelainan seksual. Ini sedang dibahas kalian, bukan lagi sekedar penyimpangan-penyimpangan, tetapi dia sudah masuk ideologi. Setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya. Setiap lembaga-lembaga pendidikan juga terus memperhatikan anak-anak ini. Selain penyakit, dia ideologi dan menimpa bukan orang-orang biasa, menimpa orang-orang yang memiliki ilmu agama juga. Dan alhamdulillah di Banda Aceh itu sudah mengerikan. Ya. Ada beberapa kasus yang sempat kita tangani, itu bukan orang biasa pelakunya, orang Banten. Ketika kita tahu, tidak mungkin rasanya, tidak mungkin kita kok bisa, tapi itu sudah menjadi ideologi. Maka hati-hati kita, suami laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini dapat mengundang musibah. Kaum Lut Allah hancurkan, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya itu menjadi bawah, bawah ditukar ke atas. Itu disebabkan oleh kelainan seksual ini. Kemudian masalah anak ini juga kadang-kadang mengundang konflik. Ada sebagian keluarga Allah uji tidak memiliki keturunan atau ada anak tiri, ini juga dapat mengundang konflik. Berikutnya apa? Keuangan. Kenapa dengan keuangan? Ada sebahagian pasangan Allah uji nafkahnya tidak cukup, istrinya karir, suaminya kere. Akhirnya karena dia menganggap suaminya ini adalah sebagai pimpinan, harus dapat menyaingi masukan istrinya. Tidak cukup. Ada juga penyebabnya pasangan itu hidup boros, konsumtif. Semua yang baru harus dimiliki. Ini juga akan menjadi sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Ada beda lagi perempuan dalam hal keuangan. Laki-laki, perempuan misalkan hobinya itu shopping, senangnya belanja, gitu. Sedangkan laki-laki menganggap shopping, belanja itu adalah terorisme yang sangat berbahaya. Di sini kalau tidak saling memahami akan terjadi gesekan-gesekan. Kalau sudah terjadi gesekan, inilah mengundang konflik dalam rumah tangga tadi. Kemudian yang ke-8 sebab konflik ini abai terhadap estetika. Suami istri seharusnya segala jenis keindahan itu kita tampakkan bersama pasangan kita. Pakaian terbaik kita berikan untuk pasangan kita. Suami untuk istrinya, istri untuk suaminya. Tidak terbalik. Ketika istrinya ikut pengajian, keluar pakaian terbaik, solehnya masya Allah aduhai. Begitu di rumah diberikan sisa-sisa potong bawang tadi untuk menghadapi suami. Atau juga si suami keluar dari rumah pergi ke kantor necis, masya Allah, ini rambutnya rapi, minyak wangi dan seterusnya. Pulang ke rumah tinggal sisa-sisa katok itu dia pakai, dia ada bertemu dengan istrinya. Ini tidak boleh. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling baik untuk Islam. Kita tampilkan yang terbaik untuk pasangan kita. Kemudian pola komunikasi. Pola komunikasi sangat penting. Kalau tidak nyambung, ini bisa jadi masalah. Komunikasi yang tersumbat itu bisa menjadi penyebab konflik besar dalam rumah tangga. Banyak sebabnya komunikasi ini tersumbat. Bisa karena kesibukan, suaminya sibuk di luar, istrinya sibuk di luar, akhirnya putus komunikasi. Ini benar-benar kita perhatikan sedang mas kalian. Yang ke-10, media sosial. Apa dengan media sosial? Kenapa dengan media sosial?
70% perceraian terjadi karena media sosial. 70%. Kalau ada 100 pasangan cerai, ternyata 70 pasangan penyebabnya adalah media sosial. Di Bekasi 80% janda di 2017 itu terjadi disebabkan oleh WA, WhatsApp. Pertamanya kenalan, sapa-sapa, seterusnya jatuh hati dengan pasangan orang lain, terjadi perceraian. 80% janda baru. Maka kita tidak berharap 80% janda baru di Banda Aceh. Ini data nikah dan cerai yang terjadi di sini. Di tahun 2017 terjadi perceraian itu dimulakan per jamnya 43 pasangan per jam. Di tahun 2017 perceraian setiap jam. Dua kali kita mulai pengajian jam 6 sampai jam 7 itu sudah 43 pasangan bercerai se-Indonesia. 43 pasangan per jam. Kita kalikan 24 jam. Berapa satu hari pasangan cerai? 24 kali 43 1000 lebih. Satu hari satu malam terjadi perceraian di Indonesia 1000 pasangan se-Indonesia, bahkan se-Nusantara itu terbanyak Indonesia perceraian. Baru-baru koran 1 atau 2 minggu yang lalu di Lok Semarang, boleh sebut ya, di daerah satu daerah itu termasuk angka perceraian yang sangat tinggi. Ini maka sedang Jemaah sekalian, apa gunanya kita sebutkan ini? Wanti-wanti terutama pasangan mudanya kadang-kadang egonya sangat tinggi, suami sangat tinggi ego, istri sangat tinggi, akhirnya terjadi perceraian ini. Kalau sudah terjadi perceraian, apa resikonya? Jika ada anak-anak akan terbebani. Bukan saja anak kita, orang lain masyarakat juga akan terbebani. Dan antara keluarga kita, orang sibuk mengurus, repot orang. Nah, kemudian ini perlu supaya tidak terjadi berantakan rumah tangga kita. Ada cara menggunakan HP dan media sosial rumah tangga kita. Pertama, HP jangan dikunci. Kalau ada suami merahasiakan password HP-nya kepada istri atau istri merahasiakan, berarti ada hanya dibalik. Udah. Tidak mungkin rasanya secara logika ada pasangan tertutup dengan pasangannya. Tidak mungkin. Maka untuk menghilangkan syahwat sangka ini, berikan kebebasan untuk pasangan kita. Anak-anak boleh dipuji, tapi kalau untuk pasangan tidak layak. Tetap juga kita puji, berarti ada masalah di hati kita. Ada kasus seorang suami punya 2 HP. Satu HP masuk rumah, satu lagi 2 rumah di atas pot bunga. Bukan sembarang tempat yang di atas pot bunga. Satu hari dia lupa, pergi kantor, HP bunyi, istri di rumah. Ada apa suara HP di pot bunga? Dilihat, ternyata mengundang konflik. Kenapa harus tertutup dengan pasangan? Padahal secara fisik tidak sehelai benang pun lagi kita karena terbukanya. Yang kedua, para sebahagian media sosial itu mungkin kita tidak usah aktif. Kita cukup menjadi pendengar kalau seandainya kita tidak bisa keluar. Kalau bisa keluar, seandainya ada grup alumni bahasanya jorok, bahasa tidak mendatangkan kebaikan keluarga kita, menjadi mengundang masalah rumah tangga kita, keluar saja dari itu. Tidak usah pertahankan. Atau karena HP ini perangkat rumah tangga kita, banting saja HP. Gara-gara HP rumah tangga kita berantakan, banting. Kemudian tetap perhatikan adab ketika berbicara dengan pasangan dan anak, ini penting. Adab pertama ketika bicara dengan pasangan, HP dibuang. Ini kebiasaan buruk suami. Istrinya sudah capek-capek ngomong apa tadi ini? Itu biasa buruk.
begitu istrinya ngomong, dia mendengar sekian. Begitu juga anak ini capek-capek pulang dari sekolah, Abi ini juara 1, ayah sekalipun kamu nanti saja. Hancur hati anak, gara-gara hati anaknya hancur, hati pasangan hidupnya berantakan. Maka begitu masuk ke rumah, kita buat program. Bapak Ibu sekalian, buat program malam hari. Kalau kita dibuat rumah siang harinya full, malam hari khususkan untuk pasangan dan anak-anak kita. Tinggalkan semua kesibukan, tinggalkan HP, tinggalkan televisi, duduk santai cerita dengan anak dan istri, baca buku. Sudah sadar para ulama, mendengarkan satu keluarga. Kalau seandainya kita sibuk di luar rumah di siang harinya, maka malam harinya khususkan untuk keluarga kita. Kemudian berikutnya, sebab konflik yang kedua adalah eksternal. Ini tidak banyak, ini 3 saja, tetapi pengaruh sangat besar menghancurkan sebuah keluarga. Yang pertama dari eksternal ini adalah sihir keluarga. Sebelumnya pernah Ustaz menyampaikan tentang sihir. Ada sihir itu jenisnya memisahkan antara suami dan istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Ada sihir itu bentuknya sihir cinta, membuat si wanita ini suka dengan laki-laki lain, atau si laki-laki suami suka dengan wanita lain, pelakor. Ada juga sihir bentuknya mandul, membuat keluarga itu tidak memiliki keturunan. Ini nyata, sihir-sihir ini nyata. Kemudian ada juga sihir ikatan, dia tidak bisa keluar kecuali setelah dibuka buhulnya, dibakar buhulnya dan seterusnya. Kemudian penyakit ain, pandangan hasad atau kekaguman yang tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab eksternal. Ada penyebab yang kedua adalah karena pihak ketiga selingkuh. Dan terima sekalian, permasalahan ini pun masalah yang sangat pelik sekarang di negeri kita. Suami-suami suka istri orang, istri-istri suka suami orang. Terutama yang aktif di sebuah lembaga, di kantor yang itu campur aduk lagi perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati kita, karena kalau sudah sering komunikasi, dia akan ada keterikatan hati. Bagaimana mungkin bisa bertahan iman kita? Satu kantor yang sedikit, yang kecil, ruang yang kecil, setiap hari kita bertemu dengan lawan jenis. Tidak mungkin bisa bertahan kalau dia masih normal. Kecuali kalau sudah tidak normal lagi, itu lain ceritanya. Kalau masih normal, jangan bermain dengan api. Ulama besar bisa terjerumus dalam dosa ini. Apalagi kita yang keimanan sangat-sangat masih bisa kita ukur masing-masing diri kita. Yang terakhir, penyebab eksternal adalah intervensi mertua. Bagi kita yang sudah memiliki menantu, maka jangan terlalu banyak masuk urusan keluarga anak-anak kita. Mengarahkan mereka seadanya itu wajar, pengalaman berbagi. Tapi masuk semua di kehidupan mereka, ini berbahaya bagi kelanjutan rumah tangga anak kita. Ini contoh ributnya antara menantu dengan mertua. Hei menantu malas, dijawab oleh menantunya, iya, ada apa mertua rewel? Terjadilah bentrok. Maka berikan semangat dan keyakinan sempurna kepada anak kita bahwa mereka sudah punya pasangan, mereka sudah suami istri, bukan lagi anak-anak kita seperti dulu lagi. Beri mereka motivasi untuk mandiri. Jangan banyak masuk dalam urusan keluarga ini. Masalah intervensi mertua juga tidak sedikit terjadi konflik dalam rumah tangga. Maka kalau apalagi kita yang berada satu rumah dengan mertua, maka berhati-hati kita sebagai mertua, juga kita sebagai menantu. Kalau mendapatkan mertua rewel seperti ini, tinggal bersabar saja. Bersabar, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau sambil kita jadikan ladang untuk berdakwah. Posisi kita mertua
keluar, jangan terlalu banyak masuk. Posisi kita sebagai menantu juga harus melihat kondisi orang tua. Karena orang tua semakin tua itu semakin cerewet, ya, sebagian ya semua semakin cerewet, dan tidak mungkin mertua kita itu ingin merusak keluarga. Dia ingin yang terbaik, hanya saja karena ilmunya tidak sama dengan ilmu orang sekarang, seakan-akan harus kita ikuti apa yang dia lakukan. Ini perlu saling mengerti saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pertama, dosa dan maksiat adalah sumber semua masalah. Kemudian takwa sumber solusi semua masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan dia akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 7. Ya, saya pikir ibadah daripada kita yang bertanya itu maksudnya begitu bersama-sama keluarga. Tapi kalau kita tidak mengizinkan lagi, kita jadikan kajian ini bersama Ustaz. Insyaallah Jumat depan mungkin ada nanti temanya bagaimana menjadi suami yang ideal. Ada temanya khusus untuk umi-umi. Nah, insyaallah kalau memungkinkan kita akan lanjutkan ke sana. ya Jumat depan kita buka dengan abangnya materi sedikit dan buka dengan jawab soal ya. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.